fisika teoritis di Amerika Serikat, geng. Dia ini melakukan penelitian di bidang astrofisika, fisika dan spektroskopi, atau dengan kata lain, ilmu yang mempelajari mengenai metode menganalisis dan menghasilkan sebuah spektrum. Dan juga dia mempelajari teori medan kuantum. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, pembahasan kita hari ini berhubungan dengan sebuah tragedi yang benar-benar memilukan hati. Tetapi di sisi lain, hal ini justru menguntungkan bagi kita rakyat Indonesia, yaitu cerita tentang bom atom Hiroshima Nagasaki. Nah, mungkin selama ini di pelajaran sekolah kita hanya diceritakan tentang sejarahnya aja, siapa pelakunya dan siapa korbannya, lalu dampaknya bagi negara kita, yaitu negara kita jadi merdeka dan dilepas oleh Jepang. Sebenarnya, geng, ada hal yang jarang sekali dibahas dari kisah ini atau di balik tragedi bom atom tersebut, yaitu siapakah pencipta bom atom tersebut. Mungkin selama ini yang kita tahu, yang kita dengar gitu ya, di banyak sumber, selalu yang disebutkan adalah Albert Einstein. Albert Einstein seorang pengembang teori relativitas dan juga dia sangat berkontribusi terhadap pengembangan teori mekanika kuantum. Nah, makanya Albert Einstein selalu dikait-kaitkan dengan orang di balik terciptanya bom atom. Banyak yang tidak mengetahui sebenarnya ada yang lebih berperan atau ada yang lebih bertanggung jawab tentang siapa di balik pencipta bom atom tersebut. Nah, yang hari ini akan kita bahas yaitu tentang seorang fisikawan yang bernama Oppenheimer. Nah, Oppenheimer ini memang punya hubungan dengan Albert Einstein, tetapi tidak secara langsung, karena memang mereka ini dari dua negara yang berbeda. Oppenheimer dari Amerika, sementara Albert Einstein dari Jerman. Nah, namun dalam pembuatan bom atom yang dimiliki oleh Amerika Serikat ini, Oppenheimer dibantu oleh Albert Einstein itu melalui surat menyurat. Nah, jadi di dalam kasus ini kita bakal bahas nih tentang Oppenheimer, fisikawan pencipta bom atom yang akhirnya menyesali semua ilmu yang sudah dia terapkan karena merenggut banyak nyawa. Nah, cerita tentang Oppenheimer ini bahkan sudah diangkat menjadi film. Nah, bagaimana cerita selengkapnya tentang fisikawan yang bernama Oppenheimer ini? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Kita bahas dulu profil dari Oppenheimer ini. Judul filmnya Oppenheimer diambil dari nama si pelaku utamanya atau tokoh utamanya dengan nama lengkap Julius Robert Oppenheimer. Dia ini lahir di New York pada tanggal 22 April tahun 1904. Ayahnya bernama Julius Seligman Oppenheimer, berprofesi sebagai seorang pedagang tekstil asal Jerman yang cukup kaya raya. Nah, lalu ibunya bernama Ella Friedman yang berprofesi sebagai seorang seniman dan merupakan seorang keturunan Yahudi. Nah, namun dia tidak menjalankan kehidupan selayaknya orang Yahudi karena sudah menikah dengan ayahnya si Julius Robert Oppenheimer ini. Julius Robert Oppenheimer memiliki seorang adik yang bernama Frank. Nah, antara Julius Robert dan adiknya Frank ini sama-sama akan menjadi fisikawan. Untuk selanjutnya nanti, Julius Robert Oppenheimer ini akan kita sebut nama Oppenheimer-nya aja ya, sesuai dengan filmnya. Nah, Oppenheimer ini menempuh pendidikan di Ethnical Culture Society School. Nah, yang mana untuk saat ini ya, laboratorium di sekolah tersebut justru diberi nama Laboratorium Oppenheimer. Oppenheimer ini juga lulusan dari Harvard University. Dia lulus pada tahun 1922. Pada awalnya dia ini cita-citanya tuh ingin menjadi seorang ilmuwan kimia. Nah, namun entah gimana ceritanya tiba-tiba dia malah memilih untuk menjadi seorang ilmuwan fisika. Dia lulus dengan nilai yang cukup memuaskan, yaitu dengan mendapatkan predikat cum laude pada tahun 1925. Nah, setelah lulus dia memutuskan untuk pergi atau hijrah ke Inggris untuk melakukan penelitian, geng. Dia melakukan sebuah penelitian di Cavendish Laboratory di Cambridge.
Cambridge, yang mana dia bekerja di bawah bimbingan J.J. Thomson. Lalu setahun kemudian pada tahun 1926, Oppenheimer pindah ke Göttingen University untuk belajar di sana di bawah bimbingan Max Born, yang akhirnya di sana dia berhasil mendapatkan gelar doktor atau PhD pada usia dia yang cukup muda, yaitu 22 tahun, geng. Nah, di saat itu dia banyak menuangkan pemikirannya untuk teori fisika kuantum, yang mana teori fisika kuantum ini sendiri itu baru dikembangkan. Sejak awal memang sudah terlihat bakat dari Oppenheimer ini sebagai seorang perakit bom nuklir, yang dimana dia ini membuat sebuah makalah yang cukup terkenal dengan judul Born-Oppenheimer Approximation, atau dengan bahasa Indonesianya aproksimasi Born-Oppenheimer. Di dalam makalah tersebut kurang lebih dijelaskan tentang bagaimana caranya memisahkan gerakan inti atau pergerakan nuklir dari gerakan elektron dalam perhitungan matematika. Jadi ini adalah sebuah metode matematika yang digunakan untuk mempermudah perhitungan di dalam menggambarkan perilaku molekul. Nah, jadi bisa dikatakan dia ini menemukan sebuah rumus fisika yang nantinya bakal berguna untuk pembuatan bom nuklir. Lalu singkat cerita, pada tahun 1927, Oppenheimer ini kembali ke Harvard University untuk mempelajari fisika matematika dan menjadi bagian dari National Research Council Fellow. Lalu, pada awal tahun 1928, Oppenheimer melanjutkan studinya di California Institute of Technology. Nah, lalu sembari menuntut ilmu di sana, dia juga menjadi seorang asisten profesor fisika di California University. Selama 13 tahun, dia menghabiskan waktunya atau umurnya untuk pendidikan dan juga karir. Dia selama 13 tahun itu bolak-balik di dua universitas sekaligus, Harvard dan juga California University. Memang di zaman itu ya, geng, banyak sekali orang-orang di sana itu tergila-gila atau ketagihan dengan pendidikan. Jadi di saat itu ya nggak cuma Oppenheimer doang yang melakukan hal tersebut. Masih banyak mahasiswa yang lain. Oppenheimer ini dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam mengembangkan fisika teoritis di Amerika Serikat, geng. Dia ini melakukan penelitian di bidang astrofisika, fisika nuklir, dan spektroskopi. Atau dengan kata lain, ilmu yang mempelajari mengenai metode menganalisis dan menghasilkan sebuah spektrum. Dan juga dia mempelajari teori medan kuantum. Oppenheimer juga memberikan kontribusi dalam penelitian tentang hujan sinar kosmik, atau dikenal di dalam bahasa Inggris Cosmic Ray Shower. Lalu dia melakukan penelitian yang pada akhirnya membawa pada deskripsi tentang quantum tunneling, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan penerowongan kuantum. Nah, lalu pada tahun 1930-an, Oppenheimer menjadi orang pertama yang menulis makalah yang menyarankan keberadaan tentang black hole. Nah, black hole udah pernah kita bahas ya, udah lama banget sih. Nah, kalian bisa cek kontennya di sini. Nah, mungkin tadi yang gue jelasin itu agak sulit dimengerti ya, geng, karena terlalu sains atau ilmiah banget bahasa-bahasanya. Tapi yang jelas di dalam hal ini gue pengen menyampaikan ke kalian bahwa Oppenheimer ini adalah orang yang berkontribusi dalam memajukan pemahaman kita tentang ilmu fisika dasar dan fenomena alam. Jadi dia ini selain seorang pencipta bom yang mematikan, yang nantinya ya akan membuat dia menyesal lah ya setelah melakukan hal tersebut. Nah, dia ini juga berjasa dalam keilmuan fisika. Lalu singkat cerita, pada November tahun 1940, Oppenheimer ini menikah dengan seorang perempuan yang bernama Catherine Fewning Harrison, yang merupakan seorang mahasiswi Berkeley. Lalu 1 tahun setelah menikah, tepat di tahun 1941, mereka berdua memiliki seorang anak yang diberi nama Peter. Lalu kapan Oppenheimer ini terlibat di dalam pembuatan bom atom? Nah, ini terjadi tepat pada saat Perang Dunia Kedua dimulai, yang dimana waktu tersebut tepat setahun sebelum pernikahannya dia, pada tanggal 1 September tahun 1939. Di saat itu dia terlibat dalam upaya untuk mengembangkan bom atom dan bekerja di Lawrence Radioton Laboratory yang berlokasi di Berkeley. Nah, dia diundang untuk mengambil alih pekerjaan dalam perhitungan neutron. Lalu pada Juni tahun 1942, tiba-tiba seorang jenderal yang bernama Leslie Groves itu menunjuk Oppenheimer untuk menjadi salah satu pimpinan lab dari proyek Manhattan.
Oke, proyek Manhattan atau lebih dikenal di dalam bahasa Inggris yaitu The Manhattan Project. Nah, ini adalah sebuah proyek pembuatan bom atom yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada era Perang Dunia Kedua. Sebagian besar penelitian ini dilakukan di Los Alamos, New Mexico, Amerika Serikat. Proyek Manhattan ini sengaja dibuat oleh Amerika Serikat sebagai respon atas pergerakan musuh mereka, yaitu para ilmuwan Jerman yang bekerja untuk Hitler yang sudah mulai mengembangkan senjata nuklir sejak tahun 1930-an. Nah, di saat itu Amerika Serikat mendengar kalau Hitler akan segera menggunakan senjata tersebut kepada para sekutu Amerika. Presiden Amerika di saat itu dipimpin oleh Franklin D. Roosevelt, yang mana pada awalnya dia mendirikan Komite Penasehat Uranium. Nah, yang mana di dalamnya berisikan sebuah tim yang terdiri dari ilmuwan serta pejabat militer yang bertugas untuk menyelidiki potensi uranium agar bisa dipergunakan sebagai senjata perang. Pemerintah Amerika Serikat di saat itu mulai mendanai penelitian yang dilakukan oleh komite ini, yang dimana di saat itu penelitian mulai dilakukan oleh Enrico Fermi dan juga Leo Szilard yang berfokus pada pemisahan isotop radioaktif dan reaksi berantai nuklir. Komite Penasehat Uranium dirubah namanya menjadi National Defense Research Committee tepat pada tahun 1940-an. Lalu namanya dirubah lagi nih, geng, menjadi Office of Scientific Research and Development atau disingkat OSRD. Nah, ini terjadi pada tahun 1941. Enrico Fermi pun itu masuk dan tergabung ke dalam OSRD tersebut. Dan tahun dimana OSRD ini mulai berdiri atau sudah berganti nama gitu ya, itu bertepatan dengan penyerangan yang dilakukan oleh Jepang terhadap Amerika Serikat yang dikenal dengan tragedi Pearl Harbor. Dan di saat itu akhirnya Presiden Amerika Serikat yaitu Roosevelt itu mendeklarasikan kalau Amerika yang awalnya bersikap netral akhirnya bergabung ke dalam Perang Dunia Kedua, alias mereka ikut berperang. Di saat itu mereka beraliansi dengan Inggris, Prancis, dan juga Rusia, yang mana pada saat itu namanya masih Uni Soviet. Nah, jadi pernah beraliansi atau pernah bersekutulah mereka ini sebelum akhirnya menjadi musuh bebuyutan. Nah, di saat itu lawan mereka adalah Jerman yang berbasis di Eropa dan juga Jepang yang ada di kawasan Asia Pasifik. Nah, Jepang di saat itu juga lagi ngejajah negara kita Indonesia. Lalu singkat cerita, pada tahun 1942, OSRD membentuk Manhattan Engineer District atau MED dan mereka membangun markasnya di New York. Ada seorang kolonel Angkatan Darat Amerika Serikat yang bernama Leslie R. Groves itu diangkat untuk memimpin proyek ini, geng. Dan di saat itu, Fermi dan Szilard itu masih terlibat dalam penelitian tentang reaksi berantai nuklir. Nah, sementara itu, ada beberapa ilmuwan lain yang sedang memproduksi sampel mikroskopis dari plutonium murni. Lalu, pada tanggal 28 Desember tahun 1942, Presiden Amerika Serikat yang bernama Roosevelt itu mengesahkan pembentukan proyek Manhattan untuk menggabungkan berbagai upaya penelitian dengan tujuan untuk menghasilkan senjata dengan menggunakan energi nuklir. Jadi benar-benar di saat itu mereka ingin memusnahkan para musuh-musuhnya, geng. Lalu apa nih kontribusi dari Oppenheimer di proyek Manhattan ini? Kok tiba-tiba dia ini jadi sangat terkenal karena proyek tersebut dan dia di akhir hidupnya menyesali keterlibatan dia di dalam proyek ini? Nah, Oppenheimer di dalam proyek ini menjadi ketua ilmuwan di laboratorium proyek tersebut dan lab tersebut dikenal dengan proyek Y atau proyek Y. Di sana dia mengumpulkan semua rekan-rekannya yang ahli fisika terbaik untuk melakukan penelitian dan dia menciptakan sebuah bom atom. Nggak tanggung-tanggung ya, di dalam proyek ini dia memimpin 3.000 orang totalnya, geng. Dan dia juga ikut turun langsung untuk mengatasi masalah-masalah teori dan juga mekanis yang muncul di saat penelitian. Lalu saking dia tekunnya dan seriusnya dalam membuat bom atom ini, sampai-sampai dia dijuluki sebagai Bapak Bom Atom. Bisa bayangkan tuh, geng ya, bagaimana dia seriusnya, tekunnya dalam menciptakan bom atom itu, yang mana nanti bom atom ini akan merenggut ribuan nyawa. Para ilmuwan yang bekerja di bawah naungan Oppenheimer itu akhirnya berhasil melakukan penelitian dan menciptakan dua jenis bom yang berbeda. Nah, mungkin kalian udah pernah dengar gitu ya jenis bom ini di mata pelajaran sekolah dulu tentang pemboman Hiroshima Nagasaki. Yang mana kedua bom tersebut dibagi ke dalam salah satunya itu bom yang terbuat dari uranium disebut dengan Little Boy. Dan yang satunya dibuat dari plutonium disebut dengan Fat Man.
Lalu singkat cerita, bom atom yang selesai dibuat ini tidak semerta-merta langsung diterbangkan ke Jepang dan dijatuhkan, tapi harus melalui uji coba terlebih dahulu. Pada tanggal 16 Juli tahun 1945, uji coba dilakukan untuk bom atom tersebut di Alamogordo dan menjadi ledakan nuklir pertama yang ada di dunia. Uji coba tersebut diberi nama oleh Oppenheimer dengan sebutan Trinity. Dan dalam uji coba tersebut ternyata semuanya berjalan lancar dan sukses, alias Amerika Serikat berhasil membuat bom atom. Dan mereka akhirnya mantap nih ya untuk menggunakan bom atom ini di dalam perang. Kurang dari sebulan kemudian, setelah bom atom ini dibuat, akhirnya bom atom ini pun mulai digunakan. Yaitu pada tanggal 6 Agustus, pihak Amerika akhirnya mulai menjatuhkan bom tersebut ke daratan Jepang. Yang mana bom Little Boy itu dijatuhkan ke Hiroshima. Nah lalu 3 hari kemudian, tepat pada tanggal 9 Agustus, bom atom Fat Man mulai dijatuhkan ke Nagasaki. Makanya namanya disebut dengan bom atom Hiroshima Nagasaki. Dan kalau kita lihat videonya benar-benar mengerikan, geng. Tiba-tiba tuh ada asap kepul sampai ke langit, itu bentuknya kayak jamur. Jadi bisa kebayang ya gimana tuh ledakannya dan radiasinya. Otomatis itu akan merenggut banyak nyawa. Bom atom Little Boy ini dibawa oleh seorang pilot yang bernama Jenderal Paul Warfield Tibbets. Nah, sedangkan bom atom Fat Man dibawa oleh Mayor Jenderal Charles W. Sweeney. Di saat dua pilot ini ditunjuk untuk menjadi pembawa bom mematikan ini, mereka benar-benar sangat siap dan sangat excited dengan tugas tersebut. Jadi nggak ada rasa berat hati sama sekali. Akhirnya mereka menjalankan tugas itu, lalu menjatuhkan kedua bom tersebut di masing-masing teritori. Nah, setelah melakukan aksi tersebut dan mereka mengetahui kalau misi mereka sukses dengan menghabisi banyak nyawa orang Jepang di saat itu, tetapi tidak ada sedikit pun rasa penyesalan di dalam diri mereka. Mereka malah menganggap hal tersebut sangat menyenangkan. Nah, di dalam sebuah wawancara, Paul mengatakan perannya ini adalah untuk mengakhiri pembunuhan selama Perang Dunia Kedua secepat mungkin. Dan bahkan dia mengatakan apabila perang terjadi lagi, ya let's say kayak misalkan Perang Dunia Ketiga gitu, tiba-tiba dia ditunjuk lagi untuk menjatuhkan bom atom di negara lain, dia sangat-sangat siap untuk melakukannya, dan bahkan akan lebih parah daripada bom atom yang dia jatuhkan di Hiroshima, kata dia. Nah, ini saking dia tuh bangganya dengan apa yang dia lakukan. Tapi sebenarnya Paul juga mengatakan nih geng, dia bilang dia dari awal udah tahu kalau misi yang dia jalankan ini penuh emosional, dan bahkan ya dia juga sudah memperhitungkan perkiraan bakal ada ratusan ribu nyawa yang akan dia habisi dengan bom tersebut. Ya tapi mau tidak mau ini harus dia lakukan karena tugas dia sebagai seorang tentara yang harus menjalankan misi sampai selesai. Dan di saat itu apa yang dia pikirkan ternyata benar terjadi. Dengan banyaknya nyawa masyarakat Jepang yang tewas gara-gara bom atom, maka Perang Dunia Kedua akhirnya selesai dengan hal tersebut. Dan dia merasa kayak ya bayarannya setimpal lah dengan dampak daripada bom atom itu sendiri. Di dalam kasus ini, akibatnya kurang lebih sebanyak 110.000 orang tewas sia-sia. Di saat itu, masyarakat Jepang benar-benar kebingungan dan tidak tahu apa-apa. Mereka di saat itu dalam kondisi bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sebelum mereka sempat mendapatkan jawabannya, kemudian menyusul kembali bom selanjutnya. Yang mana di saat itu, lebih dari puluhan ribu warga Jepang meninggal dunia. Nah, akhirnya geng, setelah semuanya berhasil, Oppenheimer ini melihat sesuatu yang janggal di sana dan dia benar-benar merasa bersalah. Di saat itu, tepat pada bulan Oktober di tahun yang sama atau tepat sebulan kemudian, akhirnya Oppenheimer memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai ketua ilmuwan. Nah, di saat itu belum ada yang tahu apa yang terjadi sebenarnya. Entah dia tiba-tiba kecewa, tiba-tiba dia menyesal. Yang jelas di saat itu dia mengundurkan diri. Jadilah di saat itu Perang Dunia Kedua berakhir. Perang Dunia Kedua ditutup dengan menyerahnya Jepang terhadap Amerika Serikat dan sekutu karena negara mereka sudah dibombardir dan hancur lebur. Yang mana di saat itu kejamnya Amerika adalah mereka tidak memikirkan warga sipil, dan efek radiasi dari bom atom itu bahkan sampai sekarang masih dirasakan. Jadi makanya orang-orang yang tinggal di sekitar tempat tersebut itu pasti akan melahirkan anak yang cacat fisik karena terkena radiasi.
Nah, mungkin selama kita belajar di sekolah, geng, kita tuh selalu diberikan gambaran kalau bom atom itu adalah penemuan dari Albert Einstein. Dan bahkan dikatakan Albert Einstein ini menyesali tentang penemuannya, yang mana hal tersebut merupakan keilmuan yang nantinya akan menghancurkan umat manusia. Nah, ternyata di balik kejadian bom Hiroshima Nagasaki justru bukan Albert Einstein yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah Oppenheimer. Lalu, apakah antara Oppenheimer dan Albert Einstein ada hubungan? Nah, sekarang kita bahas nih. Secara kesamaan antara Albert Einstein dan Oppenheimer, mereka itu sama-sama seorang fisikawan dan secara tidak langsung terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Menurut dari salah satu sumber, Amerika mengetahui kalau Jerman dan Nazi memang sedang mengembangkan bom nuklir karena di saat itu ada sebuah surat yang dibuat oleh seorang fisikawan yang bernama Leo Szilard pada tahun 1939 dan ditandatangani oleh Albert Einstein. Nah, lalu Amerika mengetahui nih, wah, Albert Einstein ini kan ilmuwan hebat, otomatis mereka juga harus ikut bergerak dan akhirnya memutuskan untuk membuat bom atom mereka sendiri dengan mengutuskan seorang ilmuwan mereka juga. Mungkin memang antara Albert Einstein dan Oppenheimer itu mereka berbeda negara. Albert Einstein dari Jerman, Oppenheimer dari Amerika Serikat. Tetapi Albert Einstein lah yang membocorkan rencana dari penelitian bom atom Jerman kepada Amerika Serikat. Nah, makanya di saat itu terjadilah komunikasi antara ilmuwan Amerika Serikat dan Jerman ini, antara Oppenheimer dan juga Albert Einstein. Selama menjalani proyek Manhattan, sesekali Oppenheimer menuliskan surat kepada Albert Einstein untuk meminta pendapatnya tentang masalah politik serta ilmiah yang sedang bergejolak. Nah, lalu meskipun Albert Einstein tidak secara pribadi terlibat dalam proyek Manhattan, tetapi pengetahuannya tentang fisika nuklir yang menjadi dasar pembangunan bom sangat dipengaruhi oleh karya ilmiah dan kontribusi Einstein di dalam ilmu fisika. Nah, jadi bisa dikatakan memang orang yang membangun bom atom ini atau membuat bom atom milik Amerika ini adalah Oppenheimer, tetapi semua itu berkat arahan dari Albert Einstein. Nah, namun lucunya ya, di dalam kisah ini, di endingnya nanti setelah Perang Dunia Kedua, antara Albert Einstein maupun Oppenheimer menjadi tokoh yang justru mendukung pengurangan atau penghilangan senjata nuklir dan kontrol senjata. Nah, mereka berdua menjadi sahabat karena mereka tergabung di Institute of Advanced Study, dan mereka berdua justru menyesali tentang ilmu yang sudah mereka terapkan malah menjadi mesin pembunuh bagi rakyat Jepang. Sekarang kita bahas kondisi Oppenheimer setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Jadi pada tahun 1947, Oppenheimer menjadi kepala Institute for Advanced Study di Princeton, New Jersey, Amerika Serikat sampai tahun 1966. Lalu di tahun yang sama, dia juga menjabat sebagai Ketua General Advisory Committee of the Atomic Energy Commission sampai dengan tahun 1952. Ketika dia menjabat sebagai ketua, tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah statement kalau dia menentang atau tidak setuju dengan pengembangan bom hidrogen. Namun tidak ada yang tahu ya setelah itu apa yang terjadi. Lalu singkat cerita nih geng, setelah Perang Dunia Kedua, sebenarnya perang belum berakhir. Tiba-tiba muncullah yang disebut dengan Perang Dingin, yaitu perang antara Amerika dengan Uni Soviet. Di saat itu, Oppenheimer tiba-tiba dicurigai oleh intelijen Amerika Serikat kalau dia memiliki hubungan dengan komunis atau mungkin bisa dikatakan sebagai simpatisan komunis karena ya negara asalnya. Hal ini dicurigai karena Oppenheimer ini menentang pembuatan bom hidrogen dan dia dianggap sangat dekat dengan mahasiswa-mahasiswa yang menganut paham komunis. Lalu akibatnya di saat itu, semua akses keamanan Oppenheimer itu dicabut oleh pemerintah Amerika Serikat walaupun sebenarnya dugaan ini tidak terbukti oleh Amerika. Namun di saat itu, kondisi Amerika dan Uni Soviet itu sedang bermusuhan sehingga mereka berusaha untuk menghilangkan pengaruh dari pihak lawan antar satu sama lain. Lalu geng, pada tahun 1963, Presiden Lyndon B. Johnson itu berusaha untuk memberikan keadilan kepada Oppenheimer dengan memberikan penghargaan Enrico Fermi Award dari Komisi Energi Atom kepada Oppenheimer ini. Namun, apa yang didapatkan oleh Oppenheimer ini tidak semerta-merta membuat Oppenheimer berbahagia lah di akhir hidupnya. Sisa hidupnya itu dihabisi dengan merenungkan dosa-dosanya, merenungkan apa yang sudah dia temukan dan dia perbuat, dan juga dia memikirkan tentang
tentang moralitas serta pengembangan ilmu pengetahuan. Banyak yang menganggap Oppenheimer adalah seorang pahlawan berkat kerja kerasnya dalam membuat bom atom. Nah, karena hal tersebut dianggap dapat mengakhiri perang. Tapi ya, orang-orang yang menganggap dia pahlawan tidak pernah berpikir bagaimana kalau posisinya ditukar gitu kan. Gimana kalau mereka yang menjadi korban bom atom? Apakah enak gitu? Nah, tapi di dalam hati Oppenheimer itu terjadi konflik batin yang benar-benar membuat dia menyesali apa yang sudah dia perbuat. Jadi ibaratnya Oppenheimer ini hidup di dalam penyesalan yang penuh pujian. Pujian terhadap kemajuan teknologi atau ilmu pengetahuan yang dia dapatkan, tapi penyesalannya adalah dia telah merenggut banyak nyawa atas penemuannya tersebut. Lalu akhirnya ya, Oppenheimer ini tutup usia pada tanggal 18 Februari tahun 1967 saat dia berumur 62 tahun. Buat kalian yang mungkin penasaran gitu ya bagaimana kisah hidup Oppenheimer versi movie-nya, versi filmnya gitu ya. Kalian udah bisa nonton film buatan Christopher Nolan yang udah tayang di bioskop. Nah, judulnya diambil dari nama si tokoh yaitu Oppenheimer dan diperankan oleh beberapa aktor serta aktris terkenal seperti Cillian Murphy yang berperan menjadi Oppenheimer dan juga Robert Downey Jr. serta Florence Pugh. Lalu ada Emily Blunt dan juga Matt Damon. Langsung aja ke bioskop, kalian saksikan bagaimana emosionalnya film ini.